Salam, selamat malam semuanya. Bisa lambaikan tangan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita masuk dalam Bible Study malam hari ini. Malam hari ini dengan topik jawaban dan pertanyaan tentang iman. Oke, yuk sambil nunggu teman-teman yang lain kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini, kasih setia anugerah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, yang terus kami rasakan sampai hari ini Tuhan, bahwa Engkau lah Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau yang terus senantiasa menyertai sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas kami, dan malam hari ini Kau masih berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami belajar. Kiranya Tuhan kami datang dan kerendahan hati, singkapkan semua yang terselubung di kehidupan kami, hati, pikiran kami, agar malam hari ini kami dibukakan, agar malam hari ini kami diteguhkan iman kami, dan kami bersyukur melalui hamba-Mu, Pak David, yang mengajar buat kami semuanya, kiranya juga Tuhan mengurapinya. Berkati teman-teman kami yang malam hari ini yang belum sempat bergabung, kiranya Engkau pun menyertai mereka seperti Engkau menyertai kami malam hari ini. Terima kasih bahwa kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, terseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah Allahku, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang selalu menyertaiku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, Kau berikan kekuatan yang baru di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Yesus, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ku bersyukur padamu atas segala kasih anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang melimpah, tak terbatas kasih setia-Mu bagiku Tuhan. Haleluya. Glory, Engkau ajaib, Engkau besar, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau, Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan
Tuhanku ya selamanya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sampai dengan hal-hal yang berhubungan dengan iman kepada Engkau. Tuhan Yesus, pertajam hati kami, pertajam pendengaran kami, dan juga Tuhan lunakkanlah hati kami agar kami dapat mendapati iman kami lebih diteguhkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, bukalah hati jemaat-Mu ini dan jauhkanlah kami daripada pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita langsung aja. Ini ada hubungan dengan minggu lalu, ya. Apakah iman sejati itu? Jadi kita telah belajar iman kepada Yesus itu bukan perasaan, bukan halu, bukan tebakan, bukan imajinasi, bukan harapan. Iman adalah mengetahui, saudara. Iman adalah pengetahuan. Iman bukan sekadar lompatan liar dalam kegelapan yang tidak memiliki kesamaan dengan cara-cara lain untuk mengetahui. Ya, iman mencakup, menggabungkan dan melampaui cara-cara kita memperoleh pengetahuan secara umum. Dalam pengajaran sebelumnya, kita telah membahas beberapa cara untuk mengetahui bahwa kita diberitahu. Pertama, yaitu terberi titik awal dan standar. Yang kedua adalah melalui kesaksian. Yang ketiga melalui indera kita, kemampuan indera kita yang berfungsi dengan baik. Dan yang keempat melalui hubungan interaksi pribadi. Ya, iman mengetahui beberapa hal sebagai terberi yang tidak memerlukan bukti lebih lanjut. Iman mengetahui dengan mempercayai kesaksian dari firman Allah dan umat Allah. Iman mengetahui melalui kemampuan indera kealahan kita dalam batin kita bahwa Allah menghidupkan dan mencerahkan. Iman mengetahui melalui hubungan pribadi, melalui interaksi pribadi dengan Allah, dengan berbelajari firman-Nya, dengan berdoa yang melaluinya kita menemukan semakin banyak tentang Dia dan jalan-jalannya. Itu iman, saudara. Nah, sekarang ini pertanyaan-pertanyaan mengenai iman. Iman menyatukan semua cara untuk mengetahui ini. Dengan iman kita merangkul interaksi Allah dengan kita, merasakan kemuliaannya dengan hati nurani kita, menerima kesaksiannya, menjadikan firman yang tertulis dan hidup sebagai titik awal dan standar kebenaran kita. Iman bukanlah opini. Kita mengetahui dengan iman. Nah, namun saudara, di dalam perjalanan kita dalam iman, namun saat kita mengatakan ini, pertanyaan-pertanyaan ini pun akan muncul. Inilah yang akan dibahas dalam topik ini. Yang pertama, apakah arogan kalau seseorang mengatakan saya yakin mengenal Allah? Yang kedua, apakah membenci dengan toleran, dengan intoleransi, mengetahui bahwa Yesus hanya satu-satunya jalan? Apakah menghakimi jika kita mengatakan yang benar dan orang lain salah? Dapatkah Anda benar-benar tahu bahwa Anda memiliki hidup yang kekal? Apakah iman pernah tidak jelas atau tidak pasti? Mengapa kita membutuhkan iman jika kita sudah memiliki pengetahuan? Yang ketujuh, apakah tidak rasional untuk meyakini sesuatu dengan kuat meskipun ada bukti yang bertentangan? Ya, nah ini adalah kita perlu pelajari 7 hal ini, saudara, agar kita tidak gampang diombang-ambingkan, agar kita menjadi seorang Kristen yang dewasa. Karena cara saya untuk menjelaskan ini adalah cara-cara yang dengan akal sehat, bukan dengan halu. Oke, mari kita bahas masing-masing secara rinci. Oke, pertama, apakah arogan merasa yakin mengenal Tuhan? Kadang-kadang orang bilang, Pak David tuh arogan banget. Mana kerendahan hatinya? Ya, sok-sok kenal Tuhan. Apa saya arogan? Saya mengenal Tuhan. Jika Anda yakin mengetahui Tuhan itu nyata, mengetahui Tuhan mengasihi dan menyelamatkan Anda, mengetahui apa yang Tuhan ajarkan tentang benar dan salah, tentang surga dan neraka, dan berbagai realitas lainnya, orang mungkin berkata, dia sangat arogan. Ya, kalau kamu rendah hati, kamu akan gak ngomong sepede itu. Kamu tidak akan mengatakan bahwa kamu mengetahui ini, kamu mengetahui itu, kamu mengetahui ini, kamu mengetahui itu. Apakah arogan
dengan mengetahui sesuatu dengan pasti? Belum tentu, saudara. Kita tahu dunia fisik itu nyata. Apakah lebih rendah hati untuk mengatakan bahwa saya nggak yakin nih dunia fisik itu nyata atau tidak? Takut kalau saya bilang nyata, saya dianggap arogan. Ini bukan soal rendah hati, saudara. Jika kita mengetahuinya, ya udah kita mengetahuinya. Tidak ada yang bisa menyebut kita arogan karena mengetahui dunia fisik itu nyata. Realitas dunia fisik adalah pengetahuan yang kita anggap sebagai sesuatu yang sudah pasti. Demikian pula, kita menganggap realitas Tuhan sebagai segala sesuatu yang sudah pasti. Saudara, mengetahui bahwa Tuhan itu nyata, tahu banget akan Tuhan, bukan soal kerendahan hati atau kesombongan. Itu hanya mengakui realitas. Ya, kita tahu Abraham Lincoln adalah presiden. Apakah lebih rendah hati untuk meragukan hal itu? Apakah lebih baik mengatakan, saya tidak begitu yakin apakah Lincoln pernah hidup atau pernah menjadi presiden? Tidak. Kita memiliki kesaksian, buku-buku sejarah yang dapat diandalkan dari orang-orang dan buku-buku bahwa Lincoln pernah jadi presiden. Apakah di sini ada yang tidak yakin Abraham Lincoln belum pernah menjadi presiden karena tidak pernah melihat dia menjadi presiden? Ya, bahkan kita mengetahuinya. Dari mana? Dari kesaksian. Tidak perlu terlalu rendah hati untuk meragukan hal ini. Kita tahu Lincoln adalah presiden melalui kesaksiannya. Tidak ada kebanggaan dalam mengetahuinya. Itu hanya kebenaran yang kita terima. Demikian pula kita menerima kesaksian Allah bahwa Yesus adalah putranya sendiri dan bahwa dia membangkitkan Yesus dari kematian. Mengetahui hal ini bukan masalah kesombongan. Itu hanya mengakui kenyataan. Kita tahu api bisa membakar daging jadi steak enak. Apakah lebih rendah hati untuk merasa tidak yakin tentang hal ini? Misalkan saya berkata, daripada dengan arogan mengklaim bahwa api bisa masak daging, saya mendorong Anda untuk mencoba dan cari tahu sendiri. Jangan dari kata saya. Saya tidak ingin memaksakan pendapat saya kepada Anda. Enggak, saudara. Jika saya mengatakan hal itu, Anda mungkin berkata, orang gila macam apa Anda? Kita tahu api membakar air daging. Itu bukan pendapat dan tidak arogan untuk mengatakan bahwa kita mengetahuinya. Kita mengetahui melalui pengalaman indera kita dan melalui apa yang orang lain katakan tentang pengalaman mereka bahwa api dapat bakar daging. Dan itu bermanfaat, udah diketahui. Dan tidaklah arogan untuk mengetahui apa yang Anda ketahui. Demikian pula, ketika seorang Kristen tahu bahwa neraka membakar orang berdosa yang tidak bertobat, tidaklah arogan membicarakan hal itu kepada orang lain, dan tidaklah arogan untuk mengetahui hal itu. Itu hanya mengakui kenyataan. Saudara, pengetahuan yang meyakinkan belum tentu arogan. Ada beberapa hal yang memang Anda ketahui. Jadi mengapa sebagian orang mengatakan Anda arogan jika mengaku tahu tentang Tuhan, tahu tentang kebaikan dan kejahatan? Jika Anda bisa mengajar, ya, nggak usah ngomong di dalam publik. Kami hanya sharing aja, bukan mengajar. Kalau Anda mengajar, ya bilang aja Anda mengajar, nggak apa-apa, saudara. Itu orang lain yang mengatakan Anda arogan. Ya, hal ini terutama karena kita hidup dalam masyarakat dengan pemisahan yang keliru antara fakta dan nilai. Pola pikir ini secara keliru membayangkan bahwa semua klaim sains dan matematika adalah kebenaran objektif, sementara semua klaim agama dan moralitas adalah opini subjektif. Dalam pandangan ini, sama sekali tidak arogan untuk mengetahui sesuatu tentang sains atau matematika. Jika saya mengatakan saya tahu bahwa bulan mengorbit bumi karena saya sudah belajar sains, orang tidak akan berkata, bagaimana Anda bisa begitu arogan? Jika saya mengatakan bahwa saya tahu 3 tambah 3 adalah 6, mereka tidak akan bertanya kepada saya, Anda begitu arogan. Anda seharusnya lebih rendah hati dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa 3 tambah 3 adalah 5. Saudara, yang saya ajarin di sini adalah cara pikir, ya, mindset, ya. Orang tidak akan menuduh saya arogan karena dengan yakin mengetahui sesuatu dari ranah sains atau matematika, karena mereka memandang sains dan matematika sebagai fakta, sebagai hal yang memiliki kebenaran objektif. Namun dalam hal agama dan moralitas, saya mungkin dituduh arogan karena mengaku tahu
itu karena ada kebiasaan buruk berasumsi bahwa agama dan moralitas hanyalah masalah opini subjektif atau selera pribadi. Dalam pandangan ini, saudara, moralitas hanya berurusan dengan nilai-nilai bukan fakta, tetapi kekristenan adalah fakta. Saudara, tidak apa-apa memiliki pengetahuan yang meyakinkan tentang fakta, tetapi bukan tentang nilai-nilai. Jika sesuatu hanya masalah selera atau opini, maka arogan jika bersikeras bahwa Anda tahu kebenaran, bahwa semua orang juga harus menganggapnya benar. Saudara, diktonomi palsu ini, pengajaran palsu ini, cara keliru dalam membagi fakta dan nilai, melebih-lebihkan faktualitas sains dan matematika, dan meremehkan faktualitas kekristenan. Iman Kristen adalah tentang fakta, bukan opini pribadi. Jika Anda menganggap Tuhan itu nyata dan Alkitab itu benar, Anda berurusan dengan fakta, dengan realitas, dan Anda tidak arogan karena Anda mengetahui apa yang Anda ketahui. Mengetahui melalui sains dan matematika tidak lebih nyata, objektif, atau pasti daripada mengetahui Tuhan melalui iman. Saudara, sains adalah seperangkat model manusia untuk menjelaskan realitas. Matematika adalah seperangkat simbol manusia untuk menafsirkan realitas. Matematika dan sains bukanlah realitas murni, melainkan model atau simbol yang memberikan kita pengetahuan parsial tentang realitas. Dalam beberapa hal, pengetahuan tentang Tuhan lebih nyata dan lebih objektif daripada matematika. Ada anggap matematika lebih ilmu pasti. Tuhan lebih pasti, Tuhan lebih nyata, Tuhan tidak berubah dan lebih permanen daripada apapun. Sehingga Tuhan adalah objek pengetahuan yang lebih objektif daripada objek lainnya. Alkitab adalah firman Tuhan yang diungkapkan dalam kata-kata manusia. Jadi tidak ada simbol atau model manusia yang dapat memberikan tingkat akurasi dan kepastian yang sama yang diberikan Alkitab. Saudara, kita harus menolak dikotomi fakta nilai, menyadari bahwa kebenaran Alkitab tentang Tuhan dan moralitas adalah fakta, bukan sekedar nilai atau opini. Ketika kita memahami hal ini, kita akan menyadari bahwa bukan arogansi yang mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan dan kebenarannya ketika kita menerima Yesus dan Alkitab. Memang mungkin saja untuk menjadi arogan, untuk menjadi lebih yakin akan segala sesuatu daripada yang seharusnya. Jika Anda benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan adalah bodoh dan arogan untuk berbicara seolah-olah Anda tahu, saudara. Saudara, masalah kitab tidak ada. Itu kan menurut anggapan dia. Enggak ada, cuma ada satu anggapan, firman Tuhan, saudara. Kalau ada anggapan lain berarti anggapan salah, dan Anda tidak arogan untuk memberitahu hal itu, karena itu adalah realitas. Ya. Saudara, tetapi jika Anda benar-benar mengenal Tuhan, iman Anda belum tentu arogansi. Apakah lebih rendah hati untuk berskeptis saja? Beberapa orang berpikir demikian. Mereka menyamakan kerendahan hati itu dengan ketidakpastian. Ya, dia takut orang itu ngomong saklek. Jadi itu orang sombong. Jadi mendingan orang itu ngomong, ya jaga-jaga hati orang. Nggak bisa, saudara. Mereka berkata, kalau soal Tuhan saya agnostis, saya tidak tahu, dan tidak ada orang lain tahu pasti juga. Seringkali mereka merasa rendah hati saat mengatakan ini. Agnostik berasal dari kata Yunani. Kedengarannya trendy dan cerdas, namun padanan bahasa Latinnya adalah ignoramus, menyepelekan. Ya, kedengaran tidak begitu trendy atau cerdas. Agnostis terdengar lebih baik daripada ignoramus, tapi maksa dasarnya adalah saya tidak tahu. Ya, ignore. Ya, saya tidak tahu. Jika Anda berkata saya agnostis, apakah Anda dengan rendah hati mengakui bahwa Anda adalah seorang bodoh yang tidak mengenal Tuhan? Atau apakah Anda dengan bangga menyombongkan diri bahwa Anda adalah seorang skeptis, bisa ke kiri, bisa ke kanan yang brilian? Anda tidak tahu, jadi tidak mungkin seorang lain tahu. Anda cukup pintar untuk mengetahui itu. Maksudnya gitu, saudara. Beberapa agnostis skeptis sangat arogan dengan berasumsi
Jika mereka tidak mengetahui sesuatu, tidak mungkin orang lain juga mengetahuinya. Kerendahan hati adalah sebuah kebajikan, tetapi berbahaya jika memiliki kerendahan hati palsu yang bersikeras bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui apapun. Saya tahu Tuhan saya tahu Tuhan Yesus, dan saya tidak malu untuk mengatakannya. Dan kalau orang bilang mau saya arogan untuk tahu itu, biarkanlah orang itu mengatakan saya arogan. Tetapi mengetahui suatu fakta bukanlah sebuah arogansi. Yang kita derita saat ini adalah kerendahan hati yang salah tempat, saudara. Manusia memang ditakdirkan untuk meragukan dirinya sendiri, tetapi tidak untuk meragukan kebenaran. Hal ini justru terbalik. Saat ini, bagian dari diri manusia yang ditegaskan oleh manusia justru merupakan bagian yang seharusnya tidak ditegaskannya, yaitu dirinya sendiri. Kaum skeptis baru begitu rendah hati sehingga ia ragu apakah ia bisa belajar. Kita sedang menuju generasi manusia yang terlalu rendah hati secara mental untuk percaya pada tabel perkalian. Katanya G.K. Chesterton. Dalam beberapa tahun terakhir, postmodernisme telah menyebarkan gagasan bahwa tak seorang pun mengetahui kebenaran objektif. Manusia terlalu rendah hati secara mental untuk mempercayai kebenaran Tuhan dan fakta-fakta dasar matematika. Namun mereka sangat yakin bahwa mereka menginginkan apa yang mereka inginkan ketika mereka menginginkannya. Itulah kerendahan hati yang salah tempat. Kita seharusnya lebih rendah hati tentang keinginan, dorongan, pemahaman kita tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya, dan sedikit rendah hati tentang fakta-fakta yang dapat diketahui jika kita memperhatikan Tuhan. Jika kita mengetahui kebenaran Tuhan, kita dapat yakin tanpa menjadi sombong. Itu yang pertama, saudara. Ya, menjawab tentang apakah arogansi mengatakan bahwa saya tahu tentang Tuhan. Tidak, saudara, ya. Dan yang kedua, pertanyaan tentang iman, apakah mengenal Yesus sebagai satu-satunya juru selamat merupakan intoleransi yang penuh kebencian? Saudara, Tuhan Yesus telah jelas mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran hakiki, satu-satunya menuju Tuhan. Tidak ada jalan lain. Beberapa orang keberatan dengan hal ini dan mengatakan bahwa mengetahui Yesus adalah jalan, satu-satunya jalan, merupakan intoleransi yang penuh kebencian. Saudara, tetapi apakah artinya itu toleransi? Nanti di bagian ketiga saya akan mengajarkan tentang kebenaran dan toleransi, ya. Di sini toleransi saya akan jelaskan dalam skup yang lebih kecil, ya. Apa itu toleransi? Apakah toleransi berarti kita berasumsi bahwa setiap orang sama benarnya? Tidak. Dalam hal itu, toleransi tidak diperlukan. Toleransi bukanlah anggapan bahwa semua orang, semua pandangan berada di jalur yang benar. Toleransi adalah menoleransi orang lain ketika kita berpikir mereka berada di jalur yang salah. Toleransi tidak diperlukan kecuali ketika terjadi perbedaan pendapat yang tajam tentang hal-hal yang penting. Dalam kasus seperti itu, toleransi berarti meskipun kita yakin orang lain salah tentang sesuatu, kita mencoba untuk membujuk mereka dengan cara yang baik dan hormat, bukannya memaksa mereka untuk berubah atau membunuh mereka jika mereka menolak untuk berubah. Jika Anda mencoba membujuk orang lain secara damai untuk mengubah pikiran dan perilaku mereka, terkadang Anda mungkin dituduh untuk melakukan ujaran kebencian. Tetapi apakah itu karena Anda membenci mereka atau karena mereka membenci Anda? Anda mungkin menoleransi mereka dan sangat mencintai mereka. Faktanya, semakin Anda mencintai mereka, semakin Anda ingin mereka berubah menjadi lebih baik dan mencoba membujuk mereka. Saudara, toleransi bukanlah persetujuan atau kesepakatan, bukan. Ya, toleransi adalah kelemah lembutan dan rasa hormat meskipun ada perbedaan pendapat. Toleransi beragama bukanlah gagasan bahwa semua agama itu benar dan menuntun kepada Tuhan. Toleransi beragama adalah mengakui perbedaan antar agama sekaligus mengasihi mereka yang berbeda dari kita.
Memang ciri toleransi sejati adalah orang-orang dari agama yang berbeda dapat berbicara dengan bebas satu sama lain dan mencoba membujuk satu sama lainnya. Umat Kristen yang coba membujuk orang lain untuk mengikuti Yesus terkadang dituduh membenci dan tidak toleran. Salah. Tetapi seberapa tolerankah orang-orang meminta pengikut Yesus untuk diam tentang dia? David Crowley, seorang Hindu, berkata, di dunia modern kita harus mengakui pluralisme, tidak hanya ras dan budaya, tetapi juga agama, yang berarti bahwa kekristenan bukanlah satu-satunya jalan. Itu maksain cara dia ke orang lain. Pernyataan kebencian agama seperti itu seharusnya tidak lagi ditoleransi dan organisasi yang mempromosinya harus ditentang. Tanpa mempertanyakan apakah benar Kristus adalah satu-satunya jalan, ia hanya menilai klaim Kristus sebagai pernyataan kebencian agama. Tuan toleransi, si David Flores, bersikeras bahwa upaya untuk membagikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat tidak boleh ditoleransi. Ia begitu toleran sehingga ia menjadi sangat intoleran, saudara. Ya, Flores menolak misi dan penginjilan Kristen. Hanya ada satu Tuhan, satu kitab suci, satu juru selamat, satu nabi terakhir, dan seterusnya. Kebanyakan misionaris Kristen berusaha membuat orang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka dan Kristen dalam satu atau lain bentuk sebagai iman sejati bagi seluruh umat manusia. Agama yang bersifat pluralistik seperti Hindu tidak dapat memiliki ideologi berbasis konversi seperti itu. Mereka menerima bahwa banyak jalan, jadi wajar jika mereka tidak akan merasa terdorong untuk membuat semua orang meninggalkan jalan mereka sendiri dan mengikuti jalan Hindu. Faktanya tidak ada satu jalan Hindu, melainkan beragam jalan. Dengan jalan-jalan baru bermunculan setiap hari. Konversi adalah dosa tentang keilahian dalam diri manusia. Saat kita memiliki era global, marilah kita tinggalkan urusan konversi yang rumit ini bersama dengan tahayul-tahayul lain dari abad kegelapan. Kita semua hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu diri dalam semua makhluk. Siapa yang perlu diubah dan dari mana dapat diubah, kata mereka. Jiwa itu ilahi, jiwa tidak dapat diselamatkan, itu ia tidak dapat diuntungkan dan dirugikan. Kedengarannya kata-kata di atas seperti berpikirannya terbuka, toleran untuk mengatakan semua agama itu benar, tetapi pada saat yang sama kekristenan dikatakan salah. Ajaran Kristen bahwa semua orang harus percaya pada satu Alkitab dan satu juru selamat disebut mereka tahayul abad kegelapan. Tuhan berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi umat Hindu dengan tegas menyangkal hal ini. Mereka menghormati berbagai dewa dan dewi dan bahkan berkata, kita semua adalah Tuhan. Tetapi kita bukanlah Tuhan, kita adalah manusia berdosa. Tidak banyak dewa-dewi yang layak disembah, hanya ada satu Tuhan, Tuhan Yesus. Tidak banyak jalan menuju Tuhan, hanya ada satu jalan, namanya adalah Yesus Kristus. Jika Anda berpikir bahwa semua agama sama baiknya, maka Anda tidak berpikir seperti orang Kristen dan Anda bukanlah orang Kristen. Anda berpikir seperti Hindu atau seorang humanis. Doktrin Hindu mengajarkan bahwa semua agama itu benar karena semuanya adalah Tuhan termasuk Anda. Doktrin humanis mengajarkan bahwa semua agama mungkin benar sebagai mitos yang bermanfaat karena semua agama itu salah sebagai fakta. Tidak ada Tuhan, kata kaum humanis, tetapi mereka mengakui bahwa kisah dan ritual keagamaan dapat membantu bagian orang. Kan bodoh, saudara. Jika Anda percaya bahwa tidak ada Tuhan dan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan, ya, seperti seorang humanis dan Hindu, Anda dapat mengklaim bahwa semua agama berada pada level yang sama. Tetapi jika Tuhan dalam Alkitab itu nyata, jika Yesus mati untuk menebus dosa dunia dan kemudian bangkit dari kematian, Anda harus mempercayainya dan melakukan semua yang Anda bisa untuk meyakinkan orang lain untuk mempercayainya. Apakah kebencian mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Tidak. Kebencian mengatakan kita tidak membutuhkan Yesus untuk keselamatan. Saudara, berikut adalah kata-kata dalam Alkitab.
darah Yesus putranya menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku tanpa dosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku tidak ada dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia telah membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jika Anda berkata, saya tidak butuh Yesus, dan Anda berkata, Tuhan, engkau pembohong. Ketika engkau bilang saya orang berdosa, engkau bohong. Ketika engkau bilang engkau mengutus putramu untuk mati menebus dosa saya, engkau bohong. Ketika engkau bilang siapapun yang tidak memiliki anak Allah tidak memiliki hidup, engkau bohong. Menyebut Allah pembohong itu sangat keji. Menyebut Yesus pembohong itu keji. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika Anda bilang banyak jalan menuju Tuhan, Anda sedang menyebut Yesus pembohong. Apakah mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan itu keji? Tidak. Mempercayai apa yang Yesus katakan adalah kasih Anda terhadap Yesus, dan memberitahu orang lain apa yang Anda ketahui tentang kasih terhadap orang lain, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk hidup yang kekal. Yang benar-benar keji adalah berpura-pura ada jalan lain bagi orang untuk dibenarkan di hadapan Tuhan, padahal sebenarnya tidak ada. Hal yang paling penuh kasih yang dapat saya lakukan bagi orang lain adalah memperkenalkan mereka kepada Yesus. Bukan sebagai salah satu jalan, tetapi sebagai satu-satunya yang dapat membenarkan mereka di hadapan Tuhan dan bisa memberikan mereka kehidupan kekal. Saudara, oke saudara, apakah menghakimi jika kita mengatakan orang lain salah? Banyak orang berpikir bahwa menghakimi adalah hal yang buruk, dan mereka menganggap menghakimi orang Kristen dengan mengatakan kita benar dengan percaya dengan Alkitab dan orang lain salah jika menolaknya. Tetapi apakah selalu menghakimi jika kita mengatakan orang lain salah? Jangan usik hamba Tuhan, jangan usik hamba Tuhan. Ya, dia hamba Tuhan, kalau boleh diusik. Nanti Tuhan yang turun tangan. Salah, saudara. Kalau kita kasih tahu itu memang salah, ya udah, itu nggak apa-apa, saudara. Apakah menghakimi jika seorang ibu mengatakan 5 kali 7, 8 kali 7, 5, 6, dan anaknya salah mengatakan 8 kali 7 adalah 54? Sang ibu tidak bersikap kejam. Sang ibu tidak menghakimi jahat atau kasar. Ia hanya kasih tahu anaknya bahwa itu salah dan mengajarkan kebenaran. Ya. Apakah menghakimi jika seorang ilmuwan mengatakan bahwa bumi mengorbit matahari dan mengatakan para ilmuwan sebelumnya salah bahwa matahari yang mengorbit bumi? Dalam hal itu bukan penghakiman, ya. Dalam satu hal tentu saja itu adalah sebuah penghakiman, tetapi bukan penghakiman yang jahat dan kejam. Itu hanya mengakui bahwa satu pandangan benar, yang lainnya salah. Apakah menghakimi jika seorang dokter mengatakan penisilin akan menyembuhkan infeksi dan bahwa seorang pasien salah karena percaya minyak ular yang akan membantu? Mengatakan hal itu bukan penghakiman, bukan penghakiman secara keliru malah. Kita semua harus membuat suatu penilaian. Kita perlu membuat suatu penilaian yang benar. Penisilin menyembuhkan infeksi, minyak ular tidak. Dokter yang baik akan mengatakan yang sebenarnya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membantu pasien, walaupun pasiennya otaknya masih geblek gitu. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan Alkitab, Anda dapat mengetahui bahwa orang yang tidak percaya salah dan Anda benar tanpa menghakimi secara keliru. Anda dapat membuat penilaian benar tentang kebenaran tanpa memiliki sikap menghakimi yang ingin menghakimi orang lain dan mengatakan yang terburuk bagi Anda. Kita bisa bedain lah, ya.
Saudara, pertanyaan berikutnya. Dapatkah Anda yakin bahwa Anda memiliki hidup yang kekal? Saya katakan dulu ya, saya dapat yakin. Mengetahui dengan iman bahwa Anda diselamatkan dianggap langka atau buruk oleh beberapa tradisi gereja. Teologi resmi Katolik Roma mengatakan bahwa kebanyakan orang Kristen seharusnya tidak yakin akan keselamatan mereka sendiri. Harus ada segelintir orang yang diistimewakan dapat mengetahui takdir kekal mereka, tetapi sisanya hanya bisa berharap, menunggu, dan bekerja. Namun menurut Alkitab, Allah ingin orang Kristen tahu, ya. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah dan supaya kamu memiliki hidup, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Allah ingin Anda tidak hanya mengetahui kebenaran kekal tentang Dia dan fakta sejarah tentang Yesus, tetapi Dia juga ingin Anda tahu bahwa Anda miliknya dan bahwa Anda telah diampuni dan bahwa kemuliaan masa depan Anda aman dan pasti. Iman yang sejati bukan hanya pengetahuan yang pasti yang dengannya saya menganggap benar semua yang telah Allah nyatakan kepada kita melalui Alkitab. Ini juga merupakan kepercayaan sepenuh hati yang diciptakan Roh Kudus di dalam diri saya melalui Injil, bahwa Allah telah menganugerahkan bukan hanya kepada orang lain tetapi juga kepada saya pengampunan dosa, kebenaran kekal, dan keselamatan. Semua ini adalah anugerah kasih karunia semata yang dianugerahkan semata-mata oleh jasa Kristus. Jadi ketika Anda mengenal Injil dan percaya kepada Yesus, Anda dapat mengetahui bahwa Anda memiliki hidup yang kekal. Kita dapat mengetahui kebenaran ilahi ini melalui iman dan mengetahui keselamatan kita sendiri melalui iman. Apakah ini berarti iman sejati selalu benar-benar jelas atau pasti? Saudara, di sini saudara, apakah ini berarti jika kita tidak memahami detail doktrinal dengan jelas dan tepat, atau jika kita tidak 100% yakin tentang sesuatu, maka kita tidak memiliki iman sejati? Nah, saudara, tidak. Mungkin saja ada kebingungan dan ketidakpastian, tetapi tetap memiliki iman sejati dan pengetahuan sejati. Yesus sering berkata, "Hai orang yang kurang percaya," atau "Hai orang yang kurang iman." Ya, ada di Matius 6 ayat 30, 8:26, 14:31, 16:8, dan 17:20. Iman yang kurang berbeda dengan tidak beriman. Banyak dari kita adalah orang-orang kurang iman, kurang percaya. Pengetahuan iman kita terkadang samar-samar. Ada banyak hal yang perlu kita pahami secara lebih rinci, yang melalui pendalaman Alkitab mungkin ya. Pengetahuan iman kita terkadang lemah. Kita kurang yakin sepenuhnya pada apa yang kita ketahui. Iman yang kurang mungkin tidak melihat dengan jelas atau mengetahui dengan pasti, tetapi meskipun kecil, ya, itu nyata. Seperti orang buta, walaupun dia cuma lihat sekelintir ada bayangan, tetapi dia tahu di sana ada orang. Bahkan iman yang kecil pun dapat menyimpan pengetahuan sejati. Kita mengetahui berbagai hal dengan tingkat kejelasan dan kepastian yang berbeda-beda. Bedanya, yang satu samar-samar, yang satu mungkin udah agak jelas, yang satu mungkin jelas banget ya. Kita mungkin kurang jelas dalam beberapa hal, namun memiliki pengetahuan yang nyata. Ada orang di sana. Saya melihat ada bayang-bayang orang. Kita mungkin terkadang ragu, namun setidaknya tahu sampai taraf tertentu. Iman yang kecil dapat mencari kejelasan dan kepastian yang akan semakin meningkat. Jangkauan dan ketepatan pengetahuan kita akan terus bertumbuh agar kita tidak hanya memiliki pengetahuan yang kecil dan samar, melainkan pengetahuan yang luas dan jelas. Jadi saudara, kepastian pengetahuan kita harus bertumbuh agar kita tidak hanya memiliki keyakinan yang lemah dan goyah, melainkan kita memiliki keyakinan yang kuat dan berani. Sementara itu, jangan berkecil hati jika pengetahuan Anda masih kecil dan keyakinan Anda masih lemah. Jika Anda tahu bahwa Yesus menyelamatkan dan Anda datang kepadanya bahkan dengan keraguan, bahkan dengan ketidakpastian, Dia pasti akan menyelamatkan Anda.
Jika Anda terkadang memiliki pertanyaan atau kesulitan memahami Alkitab, tetapi Anda terus mencari firman Tuhan, maka Anda akan memiliki iman sejati akan kebenaran Tuhan dan janji-janjinya. Saat Anda terus mencari, iman Anda yang kecil akan bertumbuh. Tuhan akan membuat pengetahuan Anda tentang Dia semakin jelas dan pasti. Salah satunya lewat pendalaman Alkitab ini, saudara. Saudara, kalau kita memiliki pengetahuan, mengapa kita perlu iman? Mengapa kita perlu iman jika kita memiliki pengetahuan? Saudara, beberapa orang berkata, jika Anda mengetahuinya, Anda tidak membutuhkan iman. Namun pengetahuan bukan sekedar sesuatu yang Anda simpan dalam pikiran Anda, menyimpan peralatan di rak seperti Pengetahuan dapat membusuk atau hilang. Lingkungan sosial, tindakan Anda, hati Anda akan mempengaruhi pikiran Anda dan mengubah apa yang sebelumnya Anda pikir Anda ketahui. Jadi pengetahuan itu tidak kekal. Pengetahuan itu bisa diambil. Pengetahuan itu bisa dirubah. Tetapi pengetahuan tentang Tuhan membutuhkan iman yang berkelanjutan, karena terkadang Anda berada di dalam lingkungan sosial yang negatif atau terjerumus ke dalam perilaku buruk atau mengalami pergumulan hati, dan pengetahuan Anda tentang Tuhan akan runtuh tanpa iman. Oke, penting nih saudara. Lingkungan sosial Anda membentuk pengetahuan Anda. Bukannya berada di antara orang Kristen, Anda mungkin berada di antara orang-orang yang tidak mempercayai apa yang Anda yakini. Seperti saya, saya orang Kristen satu-satunya yang ada di Keren Usu. Apa yang Anda ketahui selama Anda berada di dalam lingkungan sosial yang saleh akan memudar kecuali Anda memiliki komitmen dan pengetahuan yang datang melalui iman. Iman akan membuat Anda tetap mempercayai hal-hal yang Anda ketahui sebagai kebenaran, bahkan dalam lingkungan yang tidak bersahabat. Dan iman akan menarik Anda ke komunitas gereja yang mendukung pengetahuan Anda tentang Tuhan. Saudara, tindakan Anda mempengaruhi pikiran Anda. Tindakan berdosa, saudara, membuat Anda lebih sulit untuk percaya. Tindakan baik membuat Anda lebih mudah untuk percaya. Berdosa itu seperti mencipratkan lumpur di depan kaca mobil Anda. Semakin banyak Anda berdosa, semakin terhalang penglihatan Anda. Jika iman memotivasi Anda untuk terus bertindak sesuai dengan arahan Tuhan, Anda akan terus melihat dengan jelas, bukannya terus mencipratkan lumpur di dalam kaca depan mobil Anda dan mempersulit Anda untuk melihat dan mengetahui hal-hal tentang Tuhan. Ketika Anda berdosa, iman akan mengarahkan Anda kepada Kristus untuk disucikan, dan ini akan memampukan Anda untuk melihat kebenaran, bukannya dibutakan oleh dosa Anda. Saudara, hati Anda juga membentuk pengetahuan Anda. Jadi ada 3 hal yang membentuk ya saudara. Lingkungan akan membentuk pikiran Anda, tindakan Anda akan membentuk pikiran Anda, dan hati Anda akan membentuk pengetahuan Anda. Jika hati Anda terbagi atau rusak atau mendua hati, pengetahuan apapun tentang Tuhan yang Anda miliki akan terpecah-pecah atau gagal, kecuali iman mengembalikan hati ke jalurnya. Dengan iman, hati percaya dan merindukan Tuhan dan kembali selaras dengan Tuhan, dan pikiran kemudian mampu berpegang teguh pada apa yang diketahuinya tentang Tuhan. Saudara, kita cenderung memandang pengetahuan lebih teguh daripada iman, dan iman lebih lemah daripada pengetahuan. Ternyata sebaliknya, iman itulah yang akan menjaga pengetahuan Anda. Dan dengan kata lain, pengetahuan bergantung pada iman saudara. Kita memperoleh pengetahuan melalui iman dan mempertahankannya melalui iman. Tanpa iman, pengetahuan tentang Tuhan cenderung menjauh daripada kita. Jika Anda kurang beriman kepada Tuhan, setan dapat meruntuhkan pengetahuan Anda kapan saja. Itulah kita perlu belajar Alkitab. Akal budi dapat memenangkan kebenaran, tetapi tanpa iman, ia akan mempertahankannya selama setan berkehendak.
Tidak ada yang dapat membuat kita percaya atau tidak percaya. Jika kita bersikap rasional, ingin bersikap rasional bukan sesekali tetapi terus-menerus, kita harus berdoa memohon anugerah iman, memohon kekuatannya untuk percaya, bukan dengan bukan dengan gigi akal budi, melainkan dengan gigi nafsu, teror, kecemburuan, kebosanan, dan ketidakberanian terhadap apa yang pernah disampaikan dengan akal budi, otoritas, pengalaman, atau ketidaknya kepada kita sebagai kebenaran. Setan dapat membuat Anda percaya atau tidak percaya pada apapun. Bagaimana mungkin seorang pria yang sepenuhnya laki-laki dalam anatomi dan kromosomnya telah memiliki berapa anak menyatakan, saya adalah perempuan? Bagaimana seorang pria yang sepenuhnya laki-laki dan dalam anatomi, kromosom, biologinya udah jelas laki-laki mengatakan, saya adalah perempuan? Bagaimana orang lain menganggap pria itu sebagai perempuan? Nah, saudara, ternyata orang dapat dibuat percaya pada apapun, bahkan ketika hal itu sepenuhnya bertentangan dengan biologi atau semua fakta yang dapat diamati. Masalah di mana? Iman, saudara. Tanpa iman kepada Allah yang benar dan hidup, pengetahuan tidaklah sekokoh dan sekuat daripada yang kita bayangkan, saudara. Iman yang kuat kepada kebenaran Allah membuat pengetahuan menjadi kuat. Jika tidak, semua pengetahuan menjadi lemah dan rentan. Udah jelas-jelas dia cowok, tetapi dia katakan dia wanita. Iman bukanlah musuh akal budi. Iman adalah sahabat yang menjaga akal budi tetap kuat dan jernih, sehingga kita berpegang teguh pada pengetahuan ketika segala macam kekuatan irasional menyerang apa yang kita ketahui. Di saat-saat kita yang paling rasional, kita dapat melihat bahwa Allah itu nyata, Alkitab itu benar, Yesus adalah Tuhan. Ketika kita merenung klaim-klaim kekristenan secara jernih dan logis, kita dapat klaim-klaim tersebut kokoh dan berdasar dengan baik. Namun ketika keinginan akan dosa, ketakutan, kebosanan, kekristenan tidak terasa nyata bagi kita. Ketika setan meningkatkan tekanannya, apa yang tampak pasti bisa-bisa jadi tampak konyol. Mengapa kita membutuhkan iman jika kita memiliki pengetahuan? Karena iman adalah kunci untuk mengetahui banyak hal sejak awal. Ya, ini penting saudara ya. Karena iman adalah kunci untuk mengetahui banyak hal sejak awal, dan imanlah yang memberi pengetahuan kekuatan dan daya tahannya ketika dorongan irasional dan tipu daya iblis menyerang pengetahuan kita, saudara. Oke. Saudara, apakah irasional untuk percaya meski ada bukti yang berlawanan? Saudara, terkadang orang Kristen dihadapkan pada hal-hal yang tampaknya bertentangan dengan kekristenan. Haruskah Anda tetap percaya meskipun ada bukti yang bertentangan? Atau haruskah Anda mengikuti bukti terbaru kemanapun bukti itu mengarah? Dalam hal ini, jika bukti mendukung kekristenan, adalah rasional bagi Anda untuk mempercayainya. Jika tampaknya ada bukti yang menentangnya, adalah rasional untuk menolaknya. Dan jika tampaknya ada bukti yang mendukung dan menentang yang jumlahnya hampir sama, adalah rasional untuk mengatakan, saya tidak tahu, dan menunggu bukti yang lebih banyak bukti dengan satu atau lain cara. Dengan pendekatan ini, mungkin tampak irasional untuk terus percaya meskipun ada bukti yang bertentangan. Namun, tidak selalu irasional untuk tetap percaya dengan kuat, saudara. Apakah irasional untuk percaya bahwa Anda tidak melakukan kejahatan meskipun banyak bukti tampaknya menunjukkan kesalahan Anda? Jika Anda tahu bahwa Anda tidak melakukan pembunuhan dan seseorang mencoba menjebak Anda dengan banyak bukti yang menunjukkan bahwa Anda melakukannya, apakah rasional bagi Anda untuk berkata, saya harus percaya kepada bukti, sayalah yang melakukannya? Tidak, bukti tidak dapat mengubah pikiran Anda tentang sesuatu yang Anda ketahui tentang diri sendiri. Anda tidak melakukannya, Anda tahu Anda tidak melakukannya. Tidak rasional untuk menentang apa yang Anda ketahui hanya karena beberapa bukti.
tampaknya mengarah pada hal yang berlawanan. Saudara, hal yang sama berlaku jika Anda telah mengenal Tuhan Yesus. Setelah Tuhan menyatakan dirinya kepada Anda dan menunjukkan dosa Anda serta kebutuhan Anda akan juru selamat, setelah Tuhan menanamkan hidupnya di dalam Anda dan memberi Anda kepercayaan pribadi kepada Tuhan Yesus hidup, adalah rasional untuk terus percaya kepada Dia dengan teguh kepada Tuhan, bahkan jika ada berbagai hal muncul yang tampaknya bertentangan dengan iman Anda. Tuhan bilang akan memelihara saya. Kok saya tetap susah? Ini bukti bahwa Tuhan nggak ada. Jangan begitu, saudara, ya. Anda tahu apa yang Anda ketahui, padahal kita harus ketahui kita berdosa, Dia sudah selamatkan kita, ya. Dan bukti tambah sebanyak apapun tidak dapat mengubah Anda, tidak dapat mengubah apa yang Anda yakini sebagai kebenaran. Apakah tidak rasional untuk percaya kepada seorang teman yang baik, bijaksana, dan cakap? Bahkan jika hal-hal ini terjadi yang tidak dapat Anda pahami atau jelaskan. Anda tahu teman Anda memiliki karakter yang luar biasa dan yang selalu menginginkan yang terbaik untuk Anda. Dia melakukan beberapa hal yang tidak Anda pahami, tetapi Anda tahu bahwa dia cerdas dan mengasihi Anda. Jadi Anda tetap percaya. Wajar untuk mengatakan, saya tidak mengerti mengapa dia melakukan hal-hal seperti ini, tetapi saya tetap percaya kepadanya. Begitu pula dengan Tuhan. Setelah Anda mengenalnya sebagai Bapa, mengetahui bahwa Dia mengasihi Anda, bahwa Dia menginginkan yang terbaik bagi Anda, bahwa kebijaksanaan dan jalannya terlalu agung dan misterius untuk selalu Anda pahami, maka Anda harus percaya kepadanya bahkan ketika bukti tampaknya menunjukkan hal yang berbeda. Mempercayai bukti, ya, bukannya mempercayai Tuhan mungkin menunjukkan ketidaksetiaan, bukan rasionalitas. Tuhan mungkin berkata kepada Anda, seharusnya kamu lebih mengenalku. Jika ada orang asing menuduh istri saya melakukan hal yang sesuatu mengerikan, haruskah saya langsung mempercayai orang asing itu begitu mereka memberikan sedikit bukti? Tidak adil bagi istri saya. Saya mengenalnya. Dia telah mencintai saya puluhan tahun. Bukan lebih dari sekedar bukti orang untuk membalikkan segala sesuatu yang ku ketahui tentang istriku dan menghancurkan hubungan kami. Begitu pula seorang istri, jika ada seorang teman dia foto saya makan sama perempuan lain, tiba-tiba suaminya pulang langsung di berantem gitu, tidak rasional. Padahal Anda tahu bahwa suami Anda adalah suami yang terbaik, suami yang selalu nggak pernah kayak begitu-gitu, tapi hanya sedikit bukti dari orang, Anda langsung percaya, langsung ribut dan menghancurkan seluruh hubungan. Terkadang bijaksana dan rasional untuk sangat percaya kepada seseorang meskipun ada bukti yang bertentangan. Pengetahuan melalui analisis material tidak selalu lebih baik daripada pengetahuan melalui kenalan hubungan pribadi. Dalam analisis material, Anda memberikan sesuatu yang Anda ukurkan, kendalikan, dan bedah. Dalam hubungan pribadi, Anda memahami melalui interaksi apa yang dipikirkan, dirasakan, dan bagaimana cara orang itu memandang Anda. Pengetahuan semacam ini bergantung pada pengungkapan orang lain kepada Anda dan pada penerimaan Anda terhadap apa yang ia ungkapkan terhadap diri sendiri. Anda tidak bisa tahu banyak tentang saya dengan membunuh saya, membedah saya, dan memotong otak saya. Anda akan belajar sedikit tentang anatomi saya, tetapi Anda akan belajar sangat sedikit tentang apa yang membuat saya adalah diri saya sendiri. Anda akan belajar lebih banyak dengan menghabiskan waktu dengan saya, ya, berinteraksi kepada saya daripada coba untuk menganalisis saya. Ya, mendingan kita ke Mangga 2, kita lihat apa yang Anda suka, cara saya untuk berinteraksi, itu lebih banyak bisa belajar terhadap orang lain daripada coba menghakimi, menganalisis. Anda bisa tahu sangat sedikit tentang saya jika saya menolak mengungkapkan apapun tentang diri saya, dan jika Anda menolak memperhatikan apapun yang saya katakan. Itulah yang terjadi pada Tuhan. Kita tidak tahu apapun tentang Tuhan kecuali Dia menunjukkan dirinya kepada kita. Dan kecuali kita mau menerima apa yang Dia tunjukkan kepada kita lewat firman-Nya. Namun jika Tuhan mengkomunikasikan realitasnya kepada kita dan kita mengenalnya melalui perkenalan pribadi, maka bukti yang diperoleh dari analisis tidak akan merugikannya, saudara.
Masuk akal untuk percaya dengan teguh kepada Tuhan bahkan ketika kita tidak dapat memahami bukti yang bertentangan. Pikiran kita terlalu sempit untuk memahami Tuhan. Tuhan berkata, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jika Tuhan dapat masuk ke ruang sempit di dalam tengkorak Anda, jika otak kecil kita dapat memahami Tuhan yang tak terbatas, maka Dia bukanlah Tuhan. Jalan Tuhan jauh melampaui jalan kita. Iman sangat rasional ketika berkata, Tuhan, aku seperti anak kecil. Aku tidak akan menyibukkan diri tentang hal-hal yang terlalu besar bagiku. Aku akan percaya bahwa Engkau tahu apa yang Engkau lakukan karena Engkau telah menunjukkan dirimu sebagai ayah bagiku yang penuh kasih dan setia. Itu bukan irasional, itu bukan mematikan otak Anda. Itu adalah realitas tentang siapa Tuhan dibandingkan dengan kita. Berikutlah alasan lain mengapa masuk akal untuk percaya. Tetap percaya kepada Tuhan meskipun ada bukti-bukti yang bertentangan. Karena setan pasti akan membawa bukti yang bertentangan dalam upaya menjauhkan kita dari Tuhan dan kebesarannya. Orang-orang pilihan Allah, umat pilihan Allah tidak dapat ditipu atau kehilangan keselamatan mereka. Tetapi jika itu mungkin dan jika itu bergantung sepenuhnya pada bukti yang kuat, bukti dari setan akan lebih cukup untuk membuat semua orang berhenti percaya. Tentu saja tidak akan ada bukti dan argumen yang menentang kebenaran iman Kristen. Tentu saja bukti itu akan tampak kuat. Setan terus-menerus menciptakan dan menjadikan bukti semacam itu, saudara. Tidak rasional untuk mengubah pikiran Anda setiap kali musuh jiwa Anda mengirimkan bukti baru untuk menipu Anda. Saudara, iman melibatkan pengetahuan melalui hubungan pribadi, pengenalan. Masuk akal untuk percaya pada Tuhan, untuk mengetahui realitasnya dan percaya pada kebaikannya meskipun ada bukti yang bertentangan. Karena perjumpaan pribadi lebih penting daripada analisis impersonal. Ketika Anda mengenal Tuhan secara pribadi, Anda tidak menganalisis bukti atau proporsi atau hal-hal lain. Anda sedang berada dalam hubungan dengan Tuhan yang hidup. Anda juga tahu bahwa ada kepribadian lain yang ingin merusak hubungan itu. Ya, jangan mendua hati. Jadi tetap waspada terhadap si pelakor, terhadap setan dan tipu muslihatnya. Anda tidak akan membiarkan setan memanipulasi bukti dengan cara merusak pengetahuan Anda tentang Tuhan dan keyakinan Anda kepadanya. Oke, saudara, sebagai penutup saya akan rangkum 14 7 pertanyaan tentang iman. Apakah arogan merasa yakin mengenal Tuhan? Belum tentu. Tuhan ingin kita jelas dan yakin dalam pengetahuan kita tentang Dia. Kita bisa yakin akan Tuhan tanpa merasa arogan pada diri kita sendiri. Jadi saudara, nggak usah takut. Ya, saya mengenal Tuhan, ngomong aja. Nggak usah takut orang bilang, wah kamu arogan. Ya. Apakah mengetahui Yesus adalah jalan satu-satunya adalah bentuk toleransi yang penuh kebencian? Tidak. Mengatakan Yesus bukan satu-satunya jalan itu justru adalah kebencian terhadap Tuhan. Itu sama saja menyebut Tuhan pembohong, juga merupakan kebencian terhadap orang-orang tidak membantu mereka menemukan satu-satunya jalan untuk menuju hidup yang kekal. Apa menghakimi mengatakan orang lain salah? Belum tentu. Kita mungkin hanya menyatakan fakta, menyatakan kebenaran. Kita mungkin menyatakan fakta-fakta itu untuk membantu orang lain menemukan lebih banyak kebenaran. Saudara, dapatkah Anda benar-benar tahu bahwa Anda memiliki hidup kekal? Ya, saya mengetahuinya dan Tuhan ingin Anda mengetahuinya. Apakah iman tidak jelas atau tidak pasti? Ya, kita mungkin memiliki iman yang nyata, tapi kecil, iman yang tulus, tetapi tidak sepenuhnya jelas dan sepenuhnya pasti. Terkadang kita harus berdoa seperti orang lain berkata kepada Yesus, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Mengapa kita membutuhkan iman jika kita memiliki pengetahuan? Pengetahuan dapat diputarbalikkan atau hilang. Setan dapat membuat kita percaya apapun jika kita tidak memiliki iman atau komitmen. Pikiran kita dapat berubah dengan sangat mudah tanpa iman untuk menerima pertolongan Allah yang berkelanjutan. Jadi, untuk mendapatkan pengetahuan yang luas itu diperlukan iman, saudara. Apakah irasional untuk percaya meskipun ada bukti yang bertentangan?
adalah rasional untuk terus percaya jika kita mengenal Allah melalui perkenalan pribadi dan merasa Dia dapat dipercaya. Jalan Allah bukanlah jalan kita. Setan ingin memberikan kita bukti yang menyesatkan. Adalah rasional untuk tetap mempercayai Allah dan menolak tipu muslihat setan. Saudara, setelah menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini tentang mengetahui dengan iman, kita dapat berkata bersama Rasul Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara, demikianlah pembahasan saya tentang question and answer about faith, dan kita untuk minggu depan kita akan belajar tentang kebenaran dan toleransi. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, sekali tetap Yesus, iman kami percaya pada Engkau. Karena sekarang sampai ini kami masih ada oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semuanya. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Biarlah Tuhan terus sempurnakan pengajaran ini dalam setiap kami, pribadi-pribadi yang ada, dan hikmat pengertian yang daripada Roh Kudus mengalir bagi kami semuanya, Tuhan. Terima kasih buat pengajaran ini, urapi hamba-Mu terus Pak David, yang buat kami sekiranya urapan, hikmat, yang daripada Roh Kudus mengalir dalam hidupnya. Tuhan berkati pelayanan, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati dalam rumah tangganya. Terima kasih, kami juga ada dalam kelas ini. Kiranya Tuhan terus tambahkan iman kami, kuatkan setiap iman kami, dan kami percaya bahwa hanya Engkau Juru Selamat di dalam kehidupan kami sekarang, esokan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam malam hari ini, dan kesehatan, kekuatan, hikmat dan Roh Kudus mengalir, memenuhi setiap kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Kami percaya, kami iman yang besar bahwa Engkau Allah senantiasa menyertai, membawa kami semakin hari semakin naik depan turun. Engkau membawa kami untuk semakin hari semakin kuat, bukan lemah, sebab Engkau Yesus yang memimpin, Engkau yang menyertai, bahkan Engkau Tuhan yang senantiasa melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, di mana
yang kami tidak mampu, Engkau Allah yang memampukan kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini, dan kami mengakhiri Bible Study malam hari ini, menerima berkat dan berkat Engkau. Silakan, David. Ya. Berkat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kamu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.